Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiq, mahasiswa master tingkat 1 di Tokyo Institute of Technology. Di sini saya berkuliah menggunakan beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa LPDP. Dalam 1 tahun, LPDP memiliki 4 periode intake, yaitu pada bulan Januari, Maret, Juli, dan bulan November. Beasiswa LPDP ditujukan untuk putra bangsa yang ingin melanjutkan ke master dan doktor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah, yang pertama, syarat kemampuan bahasa Inggris. Syarat yang kedua adalah memiliki beberapa dokumen wajib seperti SKCK dan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum di kotanya. Syarat yang ketiga adalah kita akan mengumpulkan esai yang berjumlah 3 macam. Yang pertama adalah esai yang menjelaskan mengenai sukses terbesar dalam hidup kita. Esai kedua mengenai peran yang akan kita berikan kepada Indonesia. Esai yang ketiga adalah rencana studi yang ingin kita lakukan jika kita diterima pada universitas yang kita tuju. Syarat keempat adalah kita nantinya akan mengisi satu form yang cukup panjang, yang itu isinya menceritakan apa saja sih prestasi akademik dan non-akademik yang kita dapatkan. Tahap pendaftaran beasiswa LPDP yang pertama adalah teman-teman sekalian membuka websitenya di lpdp.depku.go.id. Di sana teman-teman akan membuat satu account. Di account itu teman-teman akan mengisi CV yang sudah disediakan formnya oleh LPDP. Setelah itu kita akan menentukan kita intake pada seleksi bulan apa. Di dalam CV tersebut kita juga akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen yang akan kita kumpulkan, seperti 3 esai yang telah saya sebutkan, lalu sertifikat bahasa, lalu syarat-syarat seperti SKCK, surat keterangan sehat, lalu ijazah, dan transkrip akademik yang kita dapatkan selama S1 atau S2. Dokumen yang Anda isi merupakan dasar dari seleksi administrasi. Jika seleksi administrasi berhasil, teman-teman akan mendapatkan email dari LPDP yang menunjukkan bahwa kita diundang untuk seleksi interview. Seleksi interview terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah menulis essay on the spot. Yang kedua adalah LGD atau Leaderless Group Discussion. Dan yang ketiga adalah interview langsung oleh 3 reviewer, yang mana 2 reviewer berdasar dari kelompok keahlian dan 1 reviewer merupakan psikolog. Setelah interview, teman-teman yang lolos akan mendapatkan email berupa pengumuman dan berisi SK bahwa kita lolos beasiswa LPDP. Dan sebelum kita nantinya berangkat, kita harus mengikuti suatu program yang disediakan oleh LPDP yang bernama PK atau kependekan dari persiapan keberangkatan. Setiap orang wajib mengikuti PK, karena dalam PK yang mungkin jadwalnya sangat padat, hanya 1 minggu, dan pra PK mungkin sekitar 1 bulan, di situ teman-teman akan dilatih bagaimana meningkatkan jiwa kepemimpinan, bagaimana kita meningkatkan sense untuk berkontribusi ke Indonesia, dan pembicara-pembicara dari PK itu merupakan orang-orang tokoh ternama di Indonesia. Adapun syarat lain dari beasiswa LPDP adalah minimal teman-teman harus lolos seleksinya 6 bulan sebelum mulai intake kuliah. Jadi misal teman-teman ingin kuliah di Oktober 2015, maka teman-teman harus lolos pada seleksi yang diadakan bulan April 2015. Dalam mengisi form di lpdp.depku.go.id, teman-teman bisa mengupload LOA atau Letter of Acceptance dari kampus yang merupakan tujuan teman-teman. Tapi jika teman-teman masih belum mendapatkan LOA, LPDP akan memberikan 1 tahun terhitung dari SK lolos seleksi untuk mencari LOA. Setelah lulus dari LPDP, teman-teman sekalian diharapkan untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi di sektor apapun. LPDP tidak membatasi kita setelah lulus harus menjadi PNS atau kerja di kementerian sesuatu. Terserah, teman-teman mau kembali ke Indonesia, mau jadi wirausahawan, mau jadi dosen, mau kerja di kementerian, dan atau apapun yang lain, itu dipersilahkan. Yang penting setelah lulus, kita membayar hutang yang kita dapatkan dari negara untuk berkontribusi kembali kepada Indonesia. Untuk master, syaratnya adalah 2 tahun, dan untuk doktor 4 tahun. Sampai saat ini, LPDP belum membuat suatu pemetaan bagaimana sih lulusan-lulusan LPDP ini akan berkontribusi di bidang apa di Indonesia. Oleh karenanya, LPDP membuat satu organisasi yang berisikan alumni-alumni LPDP sedunia yang bernama Mata Garuda. Mata Garuda memiliki tugas untuk salah satunya membuat MOU antara LPDP Awaria LWB dengan organisasi perusahaan luar, baik itu BUMN maupun perusahaan multinasional yang lain. Bisa dibilang, LPDP nilainya lebih tinggi dari berbagai beasiswa yang ada di dunia. Dan sebagai kasus saya, untuk beasiswa LPDP khusus Jepang, ada 2 macam allowance.
Untuk di Tokyo per bulannya dapat 170.000 yen, dan untuk di luar Tokyo mendapat 155.000 yen. Kalau LPDP, fasilitasnya tidak hanya living allowance per bulan, tapi ada settlement allowance. Jadi begitu kita datang, kita mendapatkan allowance yang besarnya 2 kali living allowance dalam 1 bulan. Lalu tiket pesawat pulang dan pergi dibayarkan. Lalu teman-teman akan mendapatkan book allowance yang besarnya 10 juta rupiah dalam 1 tahun. Lalu teman-teman yang berkeluarga akan mendapatkan family allowance, yang mana satu family allowance jumlahnya adalah 25% dari living allowance kita per bulan. Adapun allowance yang lain adalah untuk jika kita ingin publikasi jurnal internasional, lalu kita ingin mengikuti seminar dan konferensi internasional, serta kita meminta dana untuk disertasi dan tesis. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya lulus S1 dari Teknik Mesin ITB pada Oktober 2014. Lalu saya mendaftar ke LPDP pada bulan November 2014, dan berbarengan saya juga mendaftar ke Tokyo Institute of Technology pada bulan Oktober 2014. Jadi ketika saya mendaftarkan LPDP, saya sudah mengantongi letter of acceptance conditional dari Sensei. Lalu pada bulan Desember 2014, saya mendapatkan SK bahwa saya lolos seleksi, dan pada bulan Maret 2015, saya mengikuti persiapan keberangkatan Angkatan 29. Setelah saya mengikuti PK, bersamaan ada surat yang datang ke rumah saya, dan itu merupakan letter of acceptance unconditional dari Tokyo Institute of Technology. Satu pertanyaan dari gue. Apa? Terakhir. Siap. Harus jawab pakai bahasa Inggris. Oke. Why study abroad? Why study abroad? Actually, my reason is I am inspired by many Indonesian public figures, especially Mr. B.J. Habibie. He goes study to Germany and study about aerospace engineering, and he also get job in Germany. And when he got back to Indonesia, he developed Indonesian aerospace, and I think that's very cool. I want to do that, especially in renewable energy. Why Japan? Because there is AKP-48. Oh no. Gundam bro. Aneh suka Gundam.